Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai korelasi product moment. Korelasi merupakan teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Jadi, korelasi adalah hubungan antara variabel independen, yaitu variabel yang dipengaruhi, dengan variabel dependen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Contohnya, antara variabel promosi dan penjualan ada hubungan positif. Artinya, semakin tinggi intensitas promosi suatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat penjualannya. Kegunaan korelasi untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Nah, macam-macam teknik korelasi ada 4, yaitu korelasi product moment, kedua variabel berskala interval ataupun rasio, kedua eksperimen, kedua variabel berskala ordinal, ketiga koefisien kontingen, kedua variabel berskala nominal. Kemudian yang keempat, poin biserial. Satu variabel berskala nominal, yang lainnya interval. Namun, kelompok kami akan menjelaskan mengenai korelasi product moment. Korelasi product moment ataupun korelasi persen merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, yaitu uji hubungan dua variabel apabila datanya berskala interval ataupun rasio. Korelasi product moment dikembangkan oleh Carl Pearson. Jadi, korelasi product moment bisa disebut juga sebagai korelasi persen. Adapun rumus yang digunakan korelasi produk moment Pearson, yaitu ada di bawah ini. RXY yang berarti hubungan antara X dan Y sama dengan N jumlah sampel dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, kemudian dibagi dengan akar dari N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, yang kemudian dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, nilai R sama dengan 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan R sama dengan -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Nilai R tidak mempunyai satuan atau dimensi, tanda plus atau min, dan ia menunjukkan arah. Langkah-langkah menghitung koefisien korelasi. Yang pertama, tuliskan H0 dan H alternatif dalam bentuk kalimat dan statistik. Yang kedua, buat tabel pembantu. Yang ketiga, cari nilai R hitung. Yang keempat, tentukan taraf signifikansi, bisa 5% atau 10%. Yang kelima, cari nilai R tabel, yaitu R tabel korelasi dengan derajat kebebasan N-2. Yang selanjutnya, tentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima jika R hitung berada di antara min R tabel dan positif R tabel. Yang selanjutnya, bandingkan R hitung dengan R tabel. Di sini ada contoh, yaitu data seluler. Diketahui variabel X adalah intensitas pemakaian layanan internet dan Y adalah tagihan atau bill yang harus dibayarkan. Penyelesaiannya,
yang nomor 1 ini dituliskan dalam bentuk kalimat, yaitu H0 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel intensitas pemakaian layanan internet dan variabel tagihan. H1 ada hubungan positif dan signifikan antara variabel intensitas pemakaian layanan internet dan variabel tagihan. Yang kedua ini dituliskan dalam bentuk statistik, yaitu H0 R sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan. H1 R tidak sama dengan 0, yang berarti ada hubungan positif dan signifikan. Yang selanjutnya ada di sini yaitu tabel pembantu. Di sini ada 6 responden. Sedangkan garis yang di bawahnya yaitu sigma Y, yang berarti jumlahan dari responden Y dan seterusnya sampai Y kuadrat. Yang selanjutnya adalah mencari R hitung. Di sini R hitung kita tinggal memasukkan nilai-nilai dalam rumus. Di sini kita dapat mendapatkan R hitungnya 0,309. Kemudian dengan taraf signifikansi yang dipilih 0,5, kita mencari R tabelnya, yaitu DF atau DK nya 6,2 sama dengan 4. 6 di sini merupakan jumlah sampel atau jumlah responden. Kemudian bisa dilihat di sampingnya yaitu tabel korelasi dengan tingkat signifikansi 0,5 dan DF 4. Kita mendapatkan R tabelnya 0,7293. Kemudian yang selanjutnya yaitu kriteria pengujiannya. H0 diterima jika R hitung lebih dari minus 0,7293 dan kurang dari 0,7293. R hitung di sini dapat dilihat kita tadi mendapatkan 0,309. Yang selanjutnya yaitu bandingkan dengan R hitung. R hitung yang didapatkan tadi yaitu 0,309 kurang dari R tabel 0,7293, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel intensitas pemakaian dan tagihan. Selanjutnya yaitu uji korelasi produk momen menggunakan SPSS. Misalnya di sini ada variabel X yaitu pengetahuan agama Islam dengan variabel Y yaitu kemampuan matematika. Untuk melakukan uji korelasi kita buat terlebih dahulu hipotesisnya. Pertama, H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. Data yang diujikan itu harus bersifat valid dan reliable. Oke. Langkah-langkah dalam menggunakan SPSS. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu data yang akan diujikan ke SPSS. Kemudian pada variabel view kita ketik variabel X. Pada name, pada label kita tulis pengetahuan agama Islam. Kemudian pada variabel Y kita tulis matematika. Selanjutnya kita menuju data view. Pastikan jumlahnya 40 sama. Selanjutnya kita akan menganalisis. Langkah selanjutnya yaitu pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, pilih bivarian. Pastikan sesuai dengan gambar ya. Selanjutnya, dua variabel tersebut kita pindahkan ke sisi kanan. Kita pilih copy, klik OK. Dan kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya.
Untuk persen correlation-nya adalah 0,63, sedangkan untuk nilai signifikasinya adalah 0,00. Kemudian kita pindahkan. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Nah, interpretasi ini ada menggunakan dengan dua cara. Cara yang pertama, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi, yaitu HO ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian kita cek apakah terdapat korelasi atau tidak. Dan setelah kita cek ternyata terdapat korelasi, jadi H1 diterima. Selanjutnya yaitu cara yang kedua dengan cara membandingkan R tabel dan R hitung, di mana kita dapat melihat R tabel yaitu di setiap buku statistik di bagian lampiran itu biasanya terdapat tabel R product moment. Kita lihat apakah nilai R hitungnya itu lebih kecil atau lebih besar dari R tabelnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat korelasi. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi. Selanjutnya kita cek apakah terdapat hubungan atau tidak. R tabel di sini ada 40, yaitu 0,304. Sedangkan R hitungnya adalah 0,631. Kita lihat, jadi di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabel sehingga terdapat korelasi. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika.